Get back in the... Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul The Sand. Film ini berkisah mengenai pasir pantai yang mampu menewaskan manusia. Lebih parahnya lagi, pasir ini tidak boleh diinjak sama sekali. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pemandangan yang berlokasi di suatu pantai, hingga kemudian terlihat sekumpulan remaja yang sedang berpesta di pinggir pantai malam-malam. Di tengah pesta, seorang cowok pun membuat satu aturan, di mana mereka semua yang ada di sana tidak boleh pegang HP sama sekali. Jadi, ia mengumpulkan semua handphone mereka dan disimpan ke dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian, ada dua orang cowok yang membawa sebuah bongkahan besar. Bongkahan tersebut dipenuhi oleh lendir. Mereka berkata bahwa benda aneh ini ditemukan tidak jauh dari pinggir pantai. Tanpa mereka sadari, benda aneh inilah yang akan membawa malapetaka kepada mereka. Hingga pada pagi harinya, seorang cewek bernama Kaylee sudah terbangun lebih dulu. Tidak lama dari itu, pria bernama Mitch juga terbangun dari tidurnya. Kaylee dan Mitch yang berada di rumah penjaga pantai melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil. Kaylee juga melihat pacarnya yang bernama Jonah malah tertidur bersama temannya Sanda. Dengan kata lain, Jonah sudah selingkuh dengan Sanda, yang merupakan teman Kaylee sendiri. Lalu seorang cowok bernama Vance dan pacarnya yang bernama Ronnie juga sudah terbangun di kursi belakang. Sedangkan cewek yang bernama Marcia malah terbangun di atas kursi pantai. Di sisi lain, Kaylee melihat seekor burung laut yang sedang mencari makan, namun burung itu tiba-tiba terhisap ke dalam pasir pantai. Marcia yang baru terbangun mencoba untuk turun dari kursi itu. Melihat hal itu, Kaylee berteriak agar Marcia jangan menginjak pasir. Namun sayangnya, Marcia sudah terlanjur menginjak pasir itu. Kakinya secara tiba-tiba terasa seperti berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Teman-temannya yang melihat Marcia dalam masalah pun panik dan bingung apa yang terjadi. Saat itu juga, Vance mencoba untuk menolong Marcia. Yo, something's wrong. Ia pun melompat dari mobil itu, tetapi seketika itu juga, kakinya pun terasa berat sampai-sampai ia terjatuh. Ia pun kemudian meminta tolong. Wajah Vance yang menghadap ke pasir mulai digerogoti oleh sesuatu. Tidak lama kemudian, Vance dan Marcia langsung tenggelam ke dalam pasir itu. Melihat kedua temannya tewas, dalam seketika mereka berencana untuk menelepon kantor polisi. Tapi mereka baru sadar kalau handphone mereka semua dikumpulin dan berada di bagasi mobil. Mitch sebagai orang yang membuat peraturan itu langsung dipersalahkan. Lebih parahnya lagi, ternyata mereka diam-diam masuk ke pantai yang sebenarnya tidak dibuka karena air lautnya sudah tercemar. Jonah yang berada di mobil itu pun mencoba untuk menghidupkan mesin mobilnya. Namun ternyata aki mobilnya kering dan lupa diganti olehnya sebelum berangkat ke pantai. Alhasil mobil itu nggak bisa bergerak sama sekali. Kaylee pun penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir. Ia pun menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar. Dan benar saja makhluk aneh itu berbentuk seperti rambut dan terlihat sangat tipis. Singkat cerita, temannya yang bernama Gilbert baru terbangun dan terjebak di tempat sampah. Ia pun mencoba keluar dari tempat sampah itu dengan menggoyangkannya terus-menerus. Seketika itu juga teman-temannya langsung berteriak dan berkata, "Jangan bergerak sama sekali." Pada akhirnya, Gilbert pun terdiam setelah diberitahu ada sesuatu di dalam pasir. Ia juga syok setelah mengetahui kedua temannya tewas karena pasir pantai tersebut. Mau gak mau, Gilbert bertahan dan berdiam diri di tempat sampah itu. It hurts, Mitch. Just hang in there, okay? Get some rest or something. Waktu demi waktu, mereka semua hanya menunggu di tempatnya masing-masing dengan harapan ada orang-orang yang datang dan mengetahui keberadaan mereka. Ronnie yang kehilangan pacarnya pun menulis sebuah surat untuk ibunya apabila ia tidak selamat. Tanpa makanan dan minuman, mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kemudian mereka pun baru tersadar kalau orang-orang yang ikut pesta semalam sudah tidak ada dan tenggelam dalam pasir pantai. Dengan kata lain, di pantai ini hanya tersisa mereka berenam saja. Tidak jauh dari mereka, Kaylee melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam sudah terbelah. Ronnie pun menyadari bahwa bongkahan besar itu terlihat seperti telur yang menetas. Maka dari itu, makhluk aneh yang berada di bawah pasir kemungkinan berasal dari telur itu.
Ya, jika diingat-ingat, air laut di pantai ini sudah tercemar. Dan pencemaran air laut bisa saja menciptakan makhluk baru yang tidak diduga. Lalu Jonah memiliki rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tas Masya. Kebetulan di belakang mobil ada 2 papan selancar yang bisa digunakan Jonah untuk berjalan. Ia pun meletakkan papan selancar itu satu persatu untuk melangkah. Saat sudah mendekati kursi, papan selancar yang diinjak Jonah malah bergeser dan semakin menjauh. Jonah pun terus berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir sama sekali. Namun parasit-parasit itu malah keluar dari pasir pantai dan menyentuh perut Jonah. Tapi untungnya, ia masih bisa bertahan dan melompat ke kursi tersebut seketika itu juga. Perutnya terlihat terluka karena digigit oleh parasit. Jonah pun terlihat seperti orang yang keracunan dan wajahnya pucat secara mendadak. Ia pun berkata bahwa perutnya terasa seperti disengat 1000 ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, ia membuka isi tas Masya dan menemukan beberapa minuman kaleng. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka diberi minum. Saat Jonah melempar minuman kepada Mitch, ia malah merasa kesakitan secara tiba-tiba. Hal itu membuat Mitch kaget sampai-sampai kayu di pinggiran tangga longgar begitu saja. Luka di perut Jonah juga terlihat semakin parah dan bernanah. Jonah yang sakitan pun hanya bisa berbaring di atas kursi. Mereka berlima pun semakin kebingungan bagaimana cara mereka bisa bertahan di tempat tersebut. Mau nggak mau mereka harus mengambil handphone yang berada di bagasi mobil. Ronnie pun berencana untuk membuka bagasi mobil itu sambil menginjak bumper mobil. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba ada mobil patroli yang membunyikan klakson tanpa henti. Seketika itu juga Ronnie terpeleset, sampai-sampai jari tangan kanannya terjepit bagasi mobil. Pria ini adalah penjaga pantai di tempat ini. Ia bertanya apa yang sebenarnya dilakukan mereka di pantai yang sedang tutup. Lalu Kaylee memberitahu bahwa ada sesuatu di bawah pasir pantai ini. Penjaga pantai yang tidak langsung percaya turun dari mobil. Saat itu juga, anehnya parasit yang berada di dalam pasir tidak bisa melukai kaki pria itu. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa bisa pria itu berjalan tanpa terluka sama sekali. Karena tidak kenapa-napa, penjaga pantai itu makin tidak percaya dengan perkataan mereka. Kemudian Mitch berkata bahwa pria itu tidak dilukai oleh parasit karena sepatu kulit yang dipakainya. Saat itu juga, penjaga pantai itu menyuruh Kaylee dan Mitch untuk turun mendekatinya. Tapi mereka berdua jelas tidak mau dong menuruti perintah penjaga pantai itu. Pria penjaga pantai yang geram pun langsung mengancam mereka dengan mengeluarkan semprotan merica. Tetapi kunci mobil pria itu malah terjatuh di atas pasir. Ia pun mengambil kunci mobilnya, namun tangannya langsung terasa berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Kaylee menyuruh penjaga pantai itu untuk menggunakan semprotan merica. Ketika itu juga, pria itu langsung menyemprot parasit-parasit yang muncul dari dalam pasir. Sialnya, setengah tangan penjaga pantai itu harus buntung hingga mengeluarkan banyak darah. Tidak lama kemudian, ia pun langsung terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Dari kejadian itu, Mitch pun tersadar bahwa alas kaki sangatlah penting. Ia berencana untuk membungkus kakinya dengan handuk dan berlari dari sini. Saat Sandra melemparkan handuknya, Mitch malah terjatuh akibat pinggiran kayu yang sudah longgar. Ia pun terbaring di atas pasir itu dan mulai digerogoti oleh parasit-parasit itu. Seketika itu juga kaki dan tangannya mulai masuk ke pasir secara perlahan. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan tanpa tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan panik, Kaylee pun tiba-tiba memiliki ide yang cukup cemerlang. Dia memberikan pinggiran tangga kayu itu kepada Sandra yang berada di dalam mobil. Kemudian Kaylee melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil itu. Mereka berdua membantu Rooney untuk melepaskan jarinya yang terjepit. Lalu keempat jari Rooney berhasil dikeluarkan dan langsung dibungkus dengan handuk yang tebal. Di sisi lain, setengah badan Gilbert yang terjepit mulai luka dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian Sandra menaruh kayu itu agar bisa menyeberang ke kursi Jonah. Perlahan-lahan Sandra menyeberang sambil menjaga keseimbangan badannya. Untunglah ia berhasil sampai ke kursi itu yang kemudian disusul oleh Kaylee. Hingga saat giliran Ronnie, ia malah tergelincir dan terjatuh ke atas pasir. Dalam sekejap, kumpulan parasit langsung menghisap Ronnie ke dalam pasir. Tanpa disadari oleh mereka, parasit-parasit itu mencoba untuk masuk ke tong sampah Gilbert. Sandra pun memiliki ide untuk pergi ke mobil patroli itu dengan menerapkan cara yang diberitahu oleh Mitch. Sandra pun membungkus kedua kakinya
lalu langsung berlari ke mobil itu dan berhasil naik ke atasnya. Namun tiba-tiba Gilbert perlahan-lahan mengeluarkan darah dari mulutnya, dan ternyata semua parasit itu membuat lubang dan masuk melalui bawah tong sampah, yang membuat Gilbert langsung terhisap ke dalam pasir dan hilang begitu saja. Lebih sialnya lagi, Sanda malah terpleset dan kepalanya terbentur sampai tidak sadarkan diri. Ya mau nggak mau, Kelly dan Jonah hanya bisa menunggu sampai Sanda sadar kembali. Saat malam hari, Sanda yang pingsan akhirnya sadar dan terbangun. Ia pun menemukan sebuah sekoci di atas mobil patroli itu. Tanpa pikir panjang, Sanda langsung melemparkan sekoci itu sampai mengembang. Kemudian, ia turun ke atas sekoci untuk menjemput Kelly dan Jonah. Satu persatu mereka pun berdiri di atas sekoci itu dan masuk ke dalam mobil. Tetapi sayangnya Jonah yang semakin parah malah harus meninggal di dalam mobil. Alhasil Kelly dan Sanda hanya bisa menunggu karena mereka nggak bisa nyetir sama sekali. Keesokan harinya seorang pria tiba-tiba mengintip dari kaca mobil dan membangunkan mereka berdua. Pria itu juga terlihat bisa berdiri di atas pasir tanpa diganggu oleh parasit. Pada akhirnya Kelly dan Sanda pun turun dengan tenang di atas pasir itu, sedangkan Jonah harus tewas dengan perut yang bernanah. Di akhir film, kita diperlihatkan sekumpulan parasit yang sedang berenang dan menuju ke pantai lainnya. Pada intinya, yang selamat dari malapetaka ini hanyalah Kelly dan Sanda. Oke guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film The Sand. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye!